حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أولاده وأزواجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا، ثم إلى الإمام حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخ الوصال الألفان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في بيان درajat az-zuhud. Ini satu pasal pada menyatakan, menjelaskan tentang derajat orang yang zuhud, tingkatan-tingkatannya. Ketahui olehmu bahwa zuhud itu ada 3 derajat. Yang pertama, zuhud orang yang mubtadi', yakni orang yang permulaan menjalani akan jalan yang menyampaikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zuhud yang pertama ini pemula. Ya, para mubtadi' atau para pemula yang baru mau belajar. Orang baru yang akan memulai jalan yang akan menyampaikan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah hatinya itu masih kasih kepada atau akan dunia dan cenderung kepada dunia. Ya, rasa cinta kepada dunia masih ada. Kecenderungan hati kepada dunia masih ada. Tetapi dia bersungguh-sungguh ya untuk meninggalkan dunia itu di dalam hati. Tapi berupaya terus, ya, berupaya terus untuk meninggalkan dunia, menceraikan dunia, ya, menolak dunia. Yakni diusahakan meninggalkan kasih atau cinta akan dunia itu.
serta melawan ia akan nafsunya yang kasih akan dunia itu, supaya jadi ia benci akan dunia itu, kemudian memberati ia akan nafsunya itu, akan meninggalkan dunia itu. Nah, ya, mungkin kita ini duduknya di sini lah, ya. Lagi nak belajar, nak nyari buku dunia itu di mana benar? Karena masih lagi elok lagi kan? Di mana letak buku dunia? Belum betul. Lagi nyari buku di mana? Elok galau ya. Berupaya untuk meninggalkan dunia. Banyak. Kalau cinta masih, senang masih, suka masih, hati masih. Nah, mudah-mudahan di kelas 1 ini menjadi gitu. Ada upaya-upaya untuk memisahkan dunia dengan hati kita. Ada upaya-upaya untuk ya, menceraikan hati kita dengan dunia. Kita sungguh-sungguh ya, dalam mengupayakan, dalam mengusahakan. Karena selagi hati kita ini terpaut kepada dunia, kita tidak akan bisa dekat ke Tuhan. Tidak bisa disatukan dunia dengan Allah. Ya, tidak bisa, harus pilih salah satu. Ya, kalau kita cinta kepada dunia, berarti Allah tinggal, akhirat tinggal. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, ya tentu dunia akan tinggal dalam hati kita. Ya, kalau memiliki terserah. Ya. Nah, ini kan masalah hati. Ya. Nah, mudah-mudahan terus kita belajar, berupaya, ya, melakukan mujahadah, banyak berzikir, berwirid, ya. Terus ya melihat keburukan-keburukan dunia supaya hati kita tidak terpaut lagi, hati kita tidak cenderung lagi, dan hati kita tidak cinta dan kasih pada dunia. Nah, mudah-mudahan ya, sebelum kita meninggal lah, setidaknya Allah putuskan hati kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah sampai mati, ya, sampai akhir hayat, ternyata hati ini tidak bisa untuk dilepaskan. Ya, hati ini tidak bisa untuk dipisahkan. Yang isinya cuma keduniaan, tidak bisa lepas dia. Naudzubillah. Ya. Ternyata nanti kita takutnya dan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Karena masih banyak sesuatu diharap selain Allah, ada sesuatu yang diinginkan selain Allah, ada sesuatu yang didambakan selain Allah. Ya. Bahkan ya, hati itu tertutup ya, untuk Allah dan terbukanya untuk selain Allah. Naudzubillah. Semata-mata kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mengharapkan taufik dan hidayah Allah agar sifat zuhud ini masuk ke dalam hati kita, ya, masuk ke dalam hati kita. Naudzubillah, betapa banyak manusia-manusia, orang-orang yang ya, meninggal dalam keadaan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ya, naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, zuhud orang pertengahan. Ini mutawassif namanya. Zuhud orang yang pertengahan dalam menjalani akan jalan itu, yaitu telah mudah hatinya untuk meninggalkan akan dunia itu. Hatinya sudah mudah dan gampang untuk meninggalkan dunia itu. Tiada lagi ia sangat kasih akan dunia itu. Hatinya sudah ya, tidak lagi cinta kepada dunia, yakni hina dunia itu di dalam hati. Sudah memandang rendah dunia itu, sudah memandang kecil dunia itu. Hatinya sudah melihat dunia itu hina, ya, tidak ada harganya. Ya, ini orang mutawassif. Nah, kalau tadi kita yang pemula ini dunia itu
masih harum lagi, masih indah lagi kita lihat. Ya, kalau ini dia tengok dunia lah busuk lah. Dia melihat dunia itu sudah rendah dan hina. Memang asli juga dia tengok dunia itu macam perempuan tu 99 tahunan tak kelihatan lah. Kalau kita pemuda ni masih tengok seperti ya gadis belia lagi. Ya. Dan telah raghib atau telah gemar ya, senang ya, akan akhirat. Hatinya sudah senang pada akhirat, sudah gemar pada akhirat. Pikiran-pikirannya adalah untuk akhirat. Keinginan-keinginan adalah untuk akhirat. Ya, kehendaknya adalah untuk akhirat. Dan dia sangat senang dan gemar cinta pada akhirat itu. Tetapi belum lagi sekali-kali ia benci akan dia, tapi masih ada sedikit lagi tinggal benih cintanya. Ya, belum pupus, belum hilang, belum habis 100%. Masih ada sisa-sisanya lagi. Ya. Dan adalah dunia itu dengan disembahkan kepada akhirat itu telah hina dalam hatinya. Kalau dihadapkan dunia itu kepada akhirat, memang dunia itu sangat hina dalam hatinya. Dan akhirat itu, dan adalah akhirat itu telah mulia dalam hatinya. Ya, akhirat itu bukan main lah. Ya, sangat besar, sangat tinggi dan mulia dalam pandangan hatinya. Dan telah mulia ia akan akhirat atas dunia itu. Tetapi tiada sunyi hatinya daripada ingat akan dunia. Tapi hatinya masih ada terkenang, masih ada ingat, masih ada tinggal sisa-sisa cinta ya, terhadap dunia itu, dunia yang sudah ditinggalkannya itu ya, masih ada, masih teringat lagi. Cinta tidak, cuma masih ingat ya, masih terbayang gitu, walaupun tidak ada lagi sayang ya, walaupun tidak ada cinta ya, tapi masih teringat ya. Nah, bekasnya masih ada ya, bekas masih ada, tapi sudah sangat jauh luar biasa ya. Sudah sangat jauh hebatnya. Ketika memang cintanya tidak ada, kasihnya tidak ada, dia sudah memandang hina, dia sudah memandang rendah, akhirat itu lebih mulia, akhirat lebih tinggi, tapi bayangan-bayangannya masih tersimpan, kenangan-kenangannya masih terlihat, masih teringat lagi ya. Nah, dan lagi ia menilik akan dirinya yang ditinggalkan dunia itu dengan ikhtiarnya ya, meninggalkan dunia itu seolah-olah masih ada lagi dalam dirinya ya, meninggalkan dunia itu. Karena inilah sekurang-kurang martabat ya, yang ketiga yang lagi akan datang itu. Tetapi martabat kedua ini martabat tinggi, yang terlebih tinggi, lebih utama daripada martabat yang pertama tadi. Ya sudah, itu jauh lah bedanya sudah. Ya. Jadi orang-orang yang mendapat pertolongan Allah mampu untuk meninggalkan dunia dalam hatinya, bukan dalam genggaman tangannya. Dia masih memiliki lah dalam genggaman tangan, tapi tidak dalam genggaman hati. Kita bicara adalah masalah wilayah kerja hati. Ya. Kita membahas tentang ya, gawe dan kerja-kerja hati, bukan fisik. Ya. Jadi meninggalkannya dengan hati, ya, bukan dengan fisik. Secara zahir dia memiliki ada rumah, ada mobil, kebun lebar, usaha banyak, tidak masalah. Ya. Sekarang ada dengan hati. Ya, bagaimana meninggalkan hati? Hatinya cintanya kepada akhirat, hatinya cintanya kepada Allah, hatinya yang dimuliakan yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia memiliki, dia mempunyai ya rumah besar, kendaraan mewah atau melimpah, perusahaan, kebun, dia ada di mana-mana, tetapi hatinya tidak lagi mengenang itu. Hatinya tidak gembira dengan itu, hatinya tidak damai dengan itu,
hatinya tetap damainya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disayangi, yang dicintai adalah Allah. Karena yang diharap, ya, yang benar-benar diinginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus terus kita ingatkan. Zuhud ini adalah masalah hati. Ya, zuhud ini wilayah kerjanya hati. Zuhud ini adalah perkara hati, bukan perkara fisik. Ya. Belum tentu orang yang memiliki harta yang banyak, seorang hartawan itu, dia tidak zuhud. Ya. Terkadang dia adalah orang yang paling zuhud. Kita sudah mengumpamakan, mengibaratkan dan mencontohkan betapa banyak, ya, orang-orang yang memiliki harta itu ternyata dia orang paling zuhud. Seorang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, sahabat ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini adalah orang-orang yang dilebihkan dan dimiliki oleh Allah, tetapi hatinya alangkah sangat zuhudnya dan cintanya kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Boleh jadi juga seorang yang tidak punya apa-apa, ya, rumah sih, ya, kontrak, ya, kehidupan pas-pasan, tetapi kecintaannya kepada dunia itu luar biasa. Ya, dalam hatinya, dalam pikirnya, dalam angan-angannya, harapannya, kemauannya, cita-citanya, duit, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Dia tidak terkenang kepada Allah, dia tidak peduli kepada akhirat. Hanya, walhal kita anggap dia menang. Ya, zuhudnya, ya, itu bukan wilayah kerja zuhud, hati dan pikiran itu. Ya, ya, apa bukan fisik dan zahir, tetapi adalah hati. Nah, ya. Ada juga yang memang saking zuhudnya dia tidak peduli lagi, ya, saking zuhudnya, karena di hatinya cuma satu, cintaku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi posisi apapun kita dalam kehidupan ini, ya, untuk zuhud itu tetap diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kita seorang gubernur, bupati, seorang pejabat, seorang pengusaha, ya, itu kesempatan zuhud itu tetap ada. Ya, itu kan cuma fasilitas kehidupan. Ya. Tetapi kalau itu dijadikan adalah menjadi jembatan untuk keduniaan, ya, memang lebih cepat jadinya. Ya, memang itulah pasangannya. Ya. Nah, artinya seseorang yang ingin dekat cinta kepada Allah dengan apapun posisi zahirnya, itu bukan jadi satu perkara, ya, bukan menjadi satu permasalahan, tetapi memang, ya, jalannya sangat licin, ya, untuk terpeleset itu, ya, sangat mudah, bukan berarti tidak bisa, ya. Tapi mudah-mudahan apapun posisi yang Allah berikan kepada kita, ya, apapun keadaan yang Allah bagikan kepada kita, namun hati kita tetap zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan kita, ya, untuk menjadi apa yang sudah Allah tetapkan, tetapi hati kita tetaplah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jangan kita pernah berpikir juga orang zuhud itu sekali lagi, ya, kalau dia sudah meninggalkan dunia pakai baju buruk, ya, tidak terurus dirinya, ya, kemudian nampak kumuh, kolon, nah, itu bukan, ya. Islam tidak, Islam mengatakan Allah sendiri indah dan suka kepada yang indah-indah, ya. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah, keindahan secara zahir, apalagi keindahan secara batin, ya. Nah, ya, kadang-kadang pemahaman yang meleset, ya, atau gagal paham, tidak paham atau tidak mau paham, dan yang tidak paham itu, nah, menganggap bahwa zuhud itu adalah satu, ya, kemiskinan, ya, kemudian kekumuhan, kotor, jorok. Tidak itu masalah, ya. Zuhud adalah masalah hati, ya. Hati yang berpaling dari dunia, hati yang bercerai dengan dunia, hati yang putus dengan dunia, hati yang tidak mencintai dunia, hati yang tidak gemar kepada dunia.
tetapi dunia cuma sebatas fasilitas dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zuhud adalah orang yang hatinya terpaut dan cintanya kepada Allah dan kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, ini derajat yang ketiga, zuhud orang yang muntaha. Ini artinya kelas atasnya. Ya ini orang-orang yang arifin, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah mencintai Allah, yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arif namanya. Arif ini orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mengenal kepada Allah, orang yang sudah mahabbah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya telah mudah ia meninggalkan dunia, ya, hatinya sangat gampang dan sudah sangat ringan dan mudahnya untuk meninggalkan atau menceraikan dunia. Dan lagi telah melihat ia akan datang, tiada baginya kadar, tiada baginya nilai dan harga sekali-kali. Ya. Dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi pandangan, nilai, harga terhadap dunia itu. Ya, sedikit pun tidak ada. Nah, dan telah adalah dunia itu padanya seperti tai atau kotoran jual. Nah, ya, jadi dunia itu dalam pandangan cuma kotoran, ya, kotoran. Tidak usahkan dia mencintai, kepingin ataupun menginginkan pun tidak. Kenapa? Karena pandangan hatinya, penglihatan hatinya dunia itu adalah kotoran sudah. Ya. Sudah kotor pasti busuk, ya, pasti bau, pasti tidak elok, ya, pasti buruk. Namun sudah menjadi kotoran. Kita ini nengoknya seperti berlian lagi. Ya. Nah, ini bedanya seperti pandangannya kan. Dia orang ketiga ini melihatnya itu seperti kotoran, ya, kita melihatnya seperti berlian. Nah, sangat jauh berbeda. Ya, kalau sudah melihat seperti berlian pasti menginginkan, mengharapkan, dirindu-rindukan, diangan-angankan, ya, dicita-citakan, teruslah dikenang-kenang. Ya, kenapa? Ini sesuatu yang mahal. Bagi mereka ini adalah satu seperti kotoran. Ya, sehingga tidak usah karena memiliki, terkenang pun dia tidak mau. Kenapa? Mengenang tai. Nah, ya, cuman mengenang tai. Ya, ya. Nah, jadi ini pandangan mereka, ya, bahwa dunia itu seperti kotoran. Nah, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya jifah qaziratun, bahwasanya bermula dunia itu seperti bangkai yang busuk, yang kotor, atau seperti tahi, gitu ya. Nah, ini pandangan mereka. Saking sudah melihatnya akhir itu saking agungnya, saking melihatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih, ya, agung itu. Kalau sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kalau dibukakan Allah, tentu kita akan melihat dunia ini seperti tai juga. Ya, tapi karena masih tertutup, ya, maka yang busuk inilah yang kita kejar-kejar. Ya, bangkai-bangkai ini. Ya. Nah, maka ketika seseorang dalam perjalanan, ya, ternyata ada satu bangkai binatang, ya, yang sudah membusuk, yo, artinya sudah belatungan, baunya yang tidak sedap. Tentu ketika kita lewati kita akan menutup hidung, ya, dan kita tidak mau menolehnya. Kenapa? Sesuatu yang busuk, sesuatu bangkai, belatungan pula. Ya. Ketika ada orang mengasihi kita, tentu tidak usah kan nak diterima, nengok pun tidak mau. Ya, kenapa? Karena sudah melihat kebusukannya, melihat keburukannya, bau yang tidak sedap pula. Ya. Nah, itulah ketika seseorang yang sudah Allah bukakan hatinya, ya, Allah sudah menghidupkan mata hatinya. Ketika Allah bukakan yang hak itu, ketika Allah bukakan pandangan akhirat, ketika Allah bukakan pandangan cinta,
kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dunia ini tetap akan menjadi busuk, akan menjadi buruk, menjadi jifahnya. Nah, ini orang yang sudah Allah bukakan. Ya, kita pun ketika Allah bukakan pandangan seperti ini juga. Nah, mudah-mudahan ya, kita udah tahu rahasia Allah. Nanti menjelang detik-detik kematian, sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita, hati kita bukan main, adalah hati yang merindukan Allah, yang mendambakan Allah, hati yang benar-benar mencintai kepada Allah, hati yang dibukakan oleh Allah, yang melihat akhirat itu adalah sesuatu yang lebih mahal, lebih besar, lebih tinggi, ya, lebih hebat pada dunia, dan melihat dunia ini sangat hina, ya, sehingga tidak mengganggu perjalanan kita nanti, ya, sehingga dia tidak mengganggu dan menghambat perjalanan kita menuju Allah. Ya. Ketika ingin dipisahkan dengan kekasih itu beratnya minta ampun. Ketika kita ingin dipisahkan dengan yang disayangi, dengan yang dicintai, ya, dengan yang dibesar-besarkan selama ini, tentu akan berat, ya, dan sulit, dan susah, dan suatu penyiksaan. Tetapi kalau sudah dibukakan oleh Allah, ya, bahkan kita yang ingin cepat berpisah dan ingin cepat, ya, keluar dari dunia ini, ya, kita berdoa mudah-mudahan ini tidak menghambat kita, karena perjalanan kita masih panjang, perjalanan hidup masih panjang, ya. Dunia adalah sifatnya sementara. Dunia ini, ya, adalah tempat kita singgah sesaat, ya. Destinasi yang akan kita lewati masih panjang, dan ada beberapa destinasi yang harus kita lewati, ya. Jangan menjadikan dunia ini penghambat kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita akan ke alam barzah, tidak tahu berapa lama, ya. Itu adalah pintu gerbang akhirat, ya. Kita akan dihadapkan, ya, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ya, dibangkitkan dalam kubur nanti. Kita akan berhadapan dengan yaumul mahsyar, akan dikirim dan dikumpulkan dalam satu tempat. Manusia dari semenjak awal diciptakan sampailah akhir daripada penciptaan manusia di akhir zaman, semua akan dikumpulkan, ya. Kita akan dihadapkan dengan, ya, yaumul hisab, ya, akan dihitung. Nah, ini berat lagi, dan itu semuanya berat, ya. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan dipikiran dalam betapa dahsyatnya, betapa beratnya, ya, saat kita diminta pertanggungjawaban selama hidup di dunia ini, ya, semuanya dipertanyakan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu akan benar-benar kita dimintai pertanggungjawaban, ditanya semua, ya, apa yang sudah diberikan selama ini, nikmat yang sudah diberikan selama ini, anugerah yang diberikan selama ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan nikmat yang paling besar itu adalah kesempatan hidup itu yang akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kesempatan hidup, ya, berapa sudah diberi, ya, digunakan untuk apa, ya, dijadikan untuk apa kesempatan hidup ini. Apakah kita leko, terlena, hura-hura, main-main, atau kita orang-orang yang menjalani hidup ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap bahwa hati kita, ya, terhadap dunia ini lepas, sehingga tidak menghambat diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya pasti akan mengalami dan pasti akan menghadapinya, ya, sedikit demi sedikit, ya, perlahan-lahan, ya, waktu itu semakin dekat, ya, dan semakin dekat, ya. Sementara orang-orang yang hatinya sudah perlahan-lahan dan berupaya untuk mencintai Allah dan mencintai akhirat, dia akan semakin tumbuh dan muncul kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang muntaha ini, dia melihat dunia itu adalah seperti jiwa,
Ya. Dan akhirat itu dalam pandangannya seperti permata menikah, itu seperti berlian, ya, yang terlebih indah, ya, yang terlebih mahal, yang terlebih elok, yang terlebih baik. Ya. Ini adalah pandangan hati, ya, pandangan hati. Kalau hatinya hidup, hatinya terbuka, hatinya terang, hatinya ada nur, kemudian Allah anugerahkan, ya, dibukakan hijabnya, maka dia akan melihat akhirat itu lebih indah, akhirat itu lebih baik, akhirat itu adalah lebih mahal, akhirat itu adalah lebih tinggi, akhirat lebih besar, akhirat lebih mulia. Dan keinginan, cita-cita, harapan, dambaan adalah ingin bahagia akhirat. Ini yang sudah dibuka Tuhan. Dan hati orang yang zuhud itu pada martabat yang ketiga ini, tiada sekali-kali ia berpaling kepada dunia. Kenangan-kenangan, bayangan-bayangan dunia itu sudah tidak ada lagi. Seperti makom yang kedua tadi, dia sudah meninggalkan, dia sudah melepaskan, dia sudah menceraikan, tapi bayangannya masih ada, ya, masih ada lagi teringat, terbayang, ya. Tapi di makom yang ketiga ini, itu memang sudah tidak ada lagi, ya. Dia sudah sangat melupakan, ya, melepaskan dan melupakan, dan tidak ada kenangan dan bayangannya itu. Kenapa? Karena sudah melihatnya sangat buruknya, sangat busuknya, sangat jelek dan sangat kotornya. Karena pandang hatinya dunia jiwa, dunia adalah bangkai, ya. Dan semata-mata hatinya itu berhadap kepada akhirat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya semata-mata menghadap Allah, menghadap akhirat, ya. Jadi pikiran, keinginan, kemauan, harapan, dambaan, ya, dambaan itu adalah Allah dan akhirat. Bagaimana dia ingin selalu dekat kepada Allah, bagaimana dia ingin selalu, ya, bahagia dan senang di akhirat, jauh daripada alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua itu. Tetapi adalah zuhud yang terlebih tinggi. Dan martabat yang ketiga ini lebih tinggi daripada martabat yang kedua, ya. Nah, ya. Tetapi adalah zuhud yang lebih tinggi daripada segala martabat ini. Ada, dia bukan mubtadi, bukan mutawassit dan muntaha, ada di atasnya lagi. Nah, ini kemuncaknya, ya, ini kemuncaknya, ya, yaitu meninggalkan daripada hatinya, ya, melepaskan daripada hatinya, membuang daripada hatinya, meninggalkan daripada hatinya yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kemuncaknya. Ada sudah lepas tingkatan 1, tingkat 2, 3, mubtadi, mutawassit maupun tahap. Di atas itu lagi, ya, yaitu, ya, orang yang meninggalkan dengan hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada yang lain daripada Allah itu dunia atau akhirat. Ya, dunia tidak ada, akhirat pun tidak ada juga. Lalu apa? Dan semata-mata hatinya berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya. Hati mengharap Allah. Jadi orang yang beribadah tidak mengharapkan surga, beribadah tidak takut dengan neraka, ya, bukan makhluk lagi dalam hatinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan akhirat, tidak cinta dunia, semuanya tidak, ya. Yang dalam hati cuma ada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tiada kepada yang lain, ya, tidak ada kepada yang lain. Ini yang terlebih sempurna zuhudnya. Nah, ini ialah luhurnya para nabi-nabi, luhurnya para rasul-rasul, ya, yang memang tidak ada sedikit pun, ya, dalam hati cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita, ya, di kelas 1 pun alhamdulillah, ya, takutnya kelas 1 pun tidak. Nah, kan kita bahkan jadi hamba dunia,
Ya, kita diperbudak oleh dunia, kita dipermain-mainkan dunia sampai mati. Ya, ditipu dan dipermainkan dunia. Ternyata hati kita, pikiran kita cuma dipermain-mainkan dunia. Ya, kita berharap untuk mencintainya, berharap memilikinya. Ternyata dunia meninggalkan kita, dunia lepas dari kita. Tinggal cintanya yang mendalam dalam hati. Ya, pada akhirnya membuat kita ya sangat betapa jauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam ketertipuan, ya, hidup dalam ketersesatan, ya, hidup dalam jauh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, ternyata hidup ini cuma dimain-mainkan oleh dunia. Dan memang sifat dunia mempermain-mainkan hidup. Dan hidup cuma satu permainan. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia cuma permainan dan senda gurau. Ya. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya. Semuanya tipuan. Nah, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan permainan ini. Ya. Kita tidak dipermain-mainkan oleh permainan ini. Tugas kita tetap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Hikmahnya menghambakan diri kepada Allah. Ya, hati kita ya tertuju dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan Imam Ghazali rahimahullahu taala akan martabat yang lebih tinggi dengan katanya, "Fa idza 'arafta hadzal 'ilma fa'lam anna 'ala ad-darajat an tazhada fi ma siwa Allah ta'ala taliban li wajhil karim wa dhalika li ma'rifatihi bi dhatihi wa 'uluwi rutbatihi wa la ta'khudhu min al-mat'am wal malbas wal mankah wal maskan wa kullu ma huwa muhtajun ilayhi illa qadar ad-darurah alladhi bihi qiwarul badani wa ma qadaru 'ala al-mudafa'ati fi'lu dhalika huwa az-zuhdul haqiqi." Artinya apabila engkau ketahui akan martabat zuhud yang tiga ini, ada yang mutawassit, ya, maupun yang muntaha, maka ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih tinggi daripada segala derajat zuhud itu, yaitu bahwa engkau benci dalam sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak ada keinginan, kesenangan, ya, melainkan cuma kepada Allah. Ya, yang disenangi, yang diharapkannya, yang cuma Allah. Sudah tidak ada yang lain. Ini yang paling tinggi. Bahkan melihat selain daripada Allah itu adalah sesuatu yang rendah dan kotor, sesuatu yang kecil dan hina. Nah, ini adalah martabat tertinggi. Kalau sudah benci lihat dunia, busuk tengok dunia, atau selain Allah, sudah tak lagi. Jadi yang bisa menenangkan hati cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Demikian itu karena makrifat akan dia, ya, dengan lezat syuhud, ya, akan keelokan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, bahwa yang terlebih tinggi daripada segala derajat itu bahwa engkau benci dalam sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau menuntut bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang karim, semata-mata mengharapkan zat Allah. Dan ada demikian itu karena makrifat, karena mengenal akan dia, dan kelezatan syuhud, ya, kelezatan syuhud, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, akan keelokan, ya, keindahan Allah Azza wa Jalla, dan akan dia ketinggian martabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada dia mengambil akan sesuatu dalam dunia daripada makanan, pakaian, merdeka, tempat tinggal, kediaman, dan sekalian itu berkehendak kepadanya, melainkan cuma sekedar seukuran hajat keperluan yang mesti tidak dapat tidak dengan dia untuk mendirikan, menguatkan tubuhnya, ya. Dan barang suatu yang kuasa ia atas menolak atau meninggalkan ia akan dia, niscaya dia berbuat menolakkan akan dia.
Maka ada mikir itu, yaitu zuhud yang hakiki, zuhud yang sebenar-benarnya, ya. Zuhud yang sesungguhnya, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, kita lihat dia seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah, seorang Sofiyullah, seorang Habibullah. Ada kalau seluruh pangkat itu dia yang Allah berikan kepadanya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu daripada segala nabi-nabi dan para rasul. Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu daripada manusia pertama sekali diciptakan sampailah terakhirnya. Khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehidupannya bagaimana Rasulullah dengan yang dilaksanakan, ya. Apakah doanya tidak kabul? Bahkan sudah ditawarkan, isi dunia ini sudah terbentang, sudah dikeluarkan dan dibukakan. Ini Muhammad, ada emasnya, ada intannya, ada berliannya, semuanya diambil lah, ya. Tidak, ya. Bahkan Rasulullah itu, ya Allah, aku lapar sehari, aku bersabar, aku kenyang sehari, aku bersyukur. Bukan ini yang aku inginkan dan harapkan. Sudah diberikan, ditawari, silakan. Ini untuk modal, apa keinginan, apa kemauan, apa hajat, apa segala modalnya ada, ya. Kalau sekarang ini, ya, istrinya dikeluarkan, ya modal, apapun selesai, ya. Tapi bukan itu, ya. Yang dicari Rasulullah adalah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasilitas yang diberikan oleh Allah sudah ditawarkan, ya, tapi tidak, ya. Ketika dia kenyang sehari, dia nyatakan aku bersyukur. Tetapi ketika dia lapar, dia bersabar. Dan kehidupan sudah dicontohkan, ya. Mudah-mudahan kita pun, ya, besok untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya. Bagaimana kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kita menghidup Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Nah, ini orang-orang yang hebat dan luar biasa, ya. Bagaimana menjalani hidup ini, ya. Setidak-tidaknya ketika kita, ya, menerima fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita gunakan untuk, ya, beribadah, kita digunakan untuk melakukan, ya, kebaikan-kebaikan dan sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita cukup, tapi setidaknya jangan kita jadikan membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah dan para sahabat menunjukkan, ya, bagaimana menjalani kehidupan ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, Allah selalu membimbing diri kita sehingga kita akan terus, ya, lurus dalam berjalan menuju Allah. Kita tidak tersesat dalam kehidupan dunia ini, karena perjalanan kita masih panjang. Karena kehidupan dunia adalah sementara, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dunia tidak menjadi penghalang dan menghambat kita untuk menuju Allah. Kita hanya sebatas menjadikan dunia ini fasilitas dan menjadi medan untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini ada satu alat-alat, ya, penyokong-penyokong untuk kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'udzubillah, ketika keduniaan yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang membuat Allah benci, membuat Allah murka, membuat Allah tidak senang kepada kita. Na'udzubillah, ya. Silahkan miliki dunia, tapi jangan cintai dunia. Silakan punyai dunia, tapi jangan dijadikan dia ratu dan permaisuri dalam hati kita. Dia cuma sebatas fasilitas dan alat-alat untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi bayani tafsir zuhud. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita ni ngajinya tinggal satu kali lagi minggu depan, ya. Sudah jadi apa? Jadi biasa kita 15 Sya'ban itu sudah istirahat kita. Namun penutupan pengajian kita
itu di tanggal 29 nanti pas haul Tuan Guru Hemi Abdul Majid Syafarul Dakwah Syekh Fadil, cucunya cicit Syekh Kalijalan ini kan, dan penutupan pengajian, jadi sekali jalan gitu. Insyaallah nanti panitia akan mengumumkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina walhiqna bis salihin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka an tuhyil qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.